Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, rekan-rekan Dewan Guru dan para dosen seluruh Indonesia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat beraktivitas, dapat mengajar, mendidik anak-anak kita sampai hari ini. Sahabatku, para pendidik Dewan Guru se-Indonesia, hari ini Sabtu tanggal 25 November tahun 2023 merupakan Hari Guru Nasional. Maka dari itu saya sebagai bagian dari seorang guru pendidik mengucapkan selamat Hari Guru Nasional yang ke-78. Sahabatku yang dirahmati Allah, para Dewan Guru, dosen seluruh Indonesia, pada hari ini 25 November 2023 berbagai macam acara digelar oleh seluruh Dewan Guru dari mulai tingkat SD, TK, SMP, guru SMA, sampai para dosen di perguruan tinggi mengadakan acara peringatan Hari Guru Nasional baik secara formal maupun non formal. Ada yang mengadakan acara resmi, formal, mengadakan upacara bendera dan sebagainya. Ada juga yang mengadakan acara non formal, ada senam pagi, senam sehat, jalan pagi, atau ada juga yang diakhiri dengan pembagian door prize bagi guru yang hadir. Dan juga yang secara formal juga di daerah-daerah lain atau daerah Tangerang juga, para Dewan Guru mengadakan acara Hari Guru Nasional sekaligus dilaksanakan dalam bentuk aksi peduli Palestina. Jadi Hari Guru Nasional sekaligus aksi peduli Palestina dengan berseragamkan PGRI dan memakai sal Palestina. Saudaraku, sahabatku, Dewan Guru seluruh Indonesia, silahkan berbagai macam cara kita gelar. Yang terpenting adalah substansinya harus kita dapatkan. Hal yang terpenting dari substansi peringatan Hari Guru Nasional adalah minimal kita itu mampu menganalisa, mengevaluasi atau muhasabah tentang peran kita sebagai guru, yang kita ambil dari kata guru itu sendiri. Ada dua hal yang harus kita evaluasi. Yang pertama, benarkah kita sudah menjadi orang yang digugu?
Guru kata diguru dan digugu dan ditiru. Yang pertama dulu kita muhasabah, benarkah kita sudah digugu? Digugu artinya ditaati. Apa yang kita sampaikan kepada anak-anak, bimbingan yang telah kita lakukan, arahan yang kita berikan kepada anak-anak, sudahkah digugu? Sudahkah ditaati oleh para siswa? Sudah pasti jawabannya ada dua jawaban. Sebagian sudah ditaati, dilaksanakan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Sebagian juga belum ditaati, belum dilaksanakan. Sangat boleh jadi kita berjam-jam mengajar di kelas, menyampaikan arahan, bimbingan, nasihat, tausiah berjam-jam, tetapi tidak juga direspon dengan baik oleh para siswa, tidak juga dilaksanakan dalam kehidupannya. Kenapa? Itu banyak faktor yang terjadi. Yang pertama, faktor dari guru itu sendiri. Sangat boleh jadi ada metode yang tidak tepat dalam penyampaian nasihat itu, atau sisi keikhlasan yang belum terbangun dengan baik. Karena secara teori bahwa nasihat yang bersumber dari hati itu akan sampai ke dalam hati. Jadi kalau guru menyampaikan nasihat bersumber dari hatinya, karena keikhlasannya, itu boleh jadi sangat dimungkinkan akan sampai ke dalam hati. Terus yang kedua, boleh jadi itu bersumber juga ada di faktor siswa itu sendiri. Ada di faktor siswa. Kita sudah maksimal metode yang terbaik. Kita sudah ikhlas, niat yang tulus karena Allah, sampaikan nasihat dari hati kita. Tapi boleh jadi faktor anak sendiri yang menyebabkan nasihat itu tidak sampai kepada anak, di mana bahwa cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak para siswa itu sudah terkontaminasi dengan lingkungan di mana dia hidup, terkontaminasi dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat di lingkungannya, apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar di lingkungannya, atau doktrin-doktrin yang dia terima dari luar dirinya. Itu sangat berpengaruh terhadap sejauh mana nasihat kita, petuah kita diterima oleh anak. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah yang harus kita muhasabahkan hari ini. Sejumlah problem terkait anak sangat-sangat berat. Demoralisasi, krisis akhlak, krisis ketakwaan, krisis ibadah. Benar-benar itu sebuah masalah yang berat yang harus kita
sikapi dengan baik. Kita tidak lanjuti apa yang nampak, yang terlihat dari diri anak. Kita semua Dewan Guru bekerja sama, kerjasama dari semua elemen guru untuk bersama-sama menyikapi kondisi ini. Sehingga insya Allah kalau kolaborasi, kerjasama yang baik, saya yakin akan menghasilkan yang baik. Ada visi yang sama, ada misi yang sama untuk menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, cerdas, terampil. Itu insya Allah akan kita bangun. Sahabatku Dewan Guru se-Indonesia yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yang harus kita jawab, kita evaluasi dari diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi sosok yang ditiru oleh para siswa, oleh anak didik kita? Sudahkah kita menjadi sosok model yang sudah ditiru oleh para siswa? Karena guru adalah uswah, contoh, teladan, model yang baik bagi para siswa. Sudah kita melakukan dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Diharapkan bahwa guru itu tidak sekedar pandai memberikan contoh, tetapi guru itu harus pandai menjadi contoh. Kalau memberikan contoh sepertinya siapapun bisa, tetapi yang susah adalah menjadikan kita guru bisa menjadi contoh. Setiap melakukan suatu kebaikan, maka kata Rasulullah, ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri sebelum orang lain melakukan kebaikan itu. Maka bagi guru, dialah, kitalah, sayalah yang harus melakukan perbuatan kebaikan itu sebelum orang lain melakukannya. Itu adalah konsep guru menjadi uswah bagi peserta didik. Dalam hal apa kita menjadi uswah, contoh, teladan bagi para siswa? Pertama, dari contoh dari sisi akidah, keimanan. Ketauhidan seorang guru harus lebih baik daripada para pendidik. Guru memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat tentang Allah. Semua aktivitas, semua yang dilakukan oleh guru dilandasi oleh keimanan dan demi meraih ridho Allah. La maqsuda ilallah. Tidak ada yang dituju, yang dimaksud kecuali untuk meraih ridho Allah.
Jadi contoh yang pertama seorang guru adalah menjadi pribadi yang berakidah yang kuat, berakidah Islam yang kokoh. Semua yang dilakukan semata-mata karena Allah, karena yakin Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang telah menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan tubuh yang sempurna kepada kita, dan Allah juga yang telah memberikan ilmu kepada kita. Semua yang kita miliki hari ini adalah anugerah pemberian dari Allah. Maka gunakan semua yang kita miliki dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua, dari sisi ibadah, uswah dalam ibadah kepada Allah. Maka sebelum siswa melakukan ibadah, maka guru harus lebih awal daripada siswa. Kita tidak hanya menyuruh anak untuk sholat, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita lebih dahulu untuk melakukan ibadah itu. Kita tampil di depan, berikan contoh bagaimana kita beribadah yang baik, sholat di awal waktu. Saya yakin sepenuh hati bahwa kalau semua guru punya prinsip bahwa kitalah yang lebih awal untuk beribadah, dan guru kemudian para siswa mengikutinya, ya, maka saya yakin apa yang kita lakukan hari ini dan ke belakang itu akan memberikan hasil yang sempurna kepada anak. Karena siswa itu bagaikan bayangan, dan guru adalah ibarat sebuah benda. Kalau bendanya lurus, maka bayangan pun akan lurus. Inilah yang kedua yang harus kita bangun, bagaimana memberikan uswah dalam ibadah kepada siswa. Terus yang ketiga, dari sisi akhlak, ini pun sangat penting. Bagaimana akhlak guru menjadi contoh bagi para siswa. Cara berpakaian itu menjadi model bagi para siswa. Guru akan dilihat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki oleh para siswa. Kalau tampilannya baik, pakaiannya baik, maka itu pun menjadi rujukan bagi para siswa. Dari sisi perilaku, itu pun akan menjadi contoh bagi para siswa. Perilaku yang baik dari guru-guru itu akan dicontoh oleh para siswa. Kemudian cara dia berbicara di depan siswa, itu pun akan menjadi dicontoh oleh dewan, oleh para siswa. Di cara berbicara, cara berpakaian, cara bersikap, cara berbuat, cara bergaul, dewan guru, para guru, termasuk para dosen di perguruan tinggi, itu menjadi rujukan yang akan dijadikan contoh oleh para siswa. Sahabatku yang dirahmati Allah, para dewan guru se-Indonesia, maka yang kedua inilah yang harus kita cermati, bahwa kita memang harus pandai menjadi contoh. Kita tidak sekedar berbicara teori, tapi kita berbicara masalah
teori itu hanya bersarang di kepala, tetapi yang real, yang nampak adalah dalam sikap dan perilaku kita. Itulah yang real, dan itu akan dilihat oleh para siswa. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang berakidah Islam yang lurus, taat, beribadah kepada Allah, dan pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, maka yang paling pertama adalah mari kita, para dewan guru, harus menjadi contoh bagi para siswanya. Kita yakin bahwa kalau itu dilakukan, di mana bahwa guru memiliki akidah yang kuat, beribadah yang taat, dan berakhlak yang mulia, saya yakin itu akan menjadi modal utama keberhasilan pendidikan di Indonesia. Kalau semua itu terbentuk, maka anak didik kita dan ke depan akan menjadi pemimpin, akan menduduki berbagai jabatan di pemerintahan, pejabat publik di pemerintahan atau di masyarakat. Maka saya yakin Indonesia akan menjadi sebuah negara yang maju, negara yang besar, dan menjadi sebuah negara yang Allah ridhoi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terbentuk, karena pendidikan adalah suatu hal yang menentukan mundurnya sebuah negara, dan kuncinya ada di para guru. Guru adalah agen perubahan. Di tangan gurulah hitam putihnya anak didik kita, anak bangsa kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, jadi marilah kita berangkat dari titik nol hari ini. Maka berharap saya dan semua para guru akan berupaya keras menjadikan pribadi yang digugu dan ditiru. Insyaallah semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.